Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya Buniza pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Untuk materi kali ini kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu. Selamat menyaksikan video PPT berikut. Menurut wujudnya, modal dapat dibedakan menjadi A. Modal barang adalah modal berwujud barang yang digunakan untuk proses produksi seperti bangunan untuk warung atau rumah, makan atau restoran, alat memasak, kursi dan meja untuk makan, bahan mentah dan alat-alat kantor. Modal uang adalah daya beli modal yang berbentuk uang sebelum diubah menjadi modal barang seperti uang tunai, simpanan di bank, dan saham. Menurut fungsinya, modal dibedakan menjadi modal perorangan adalah modal yang menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya, seperti tabungan di bank dan hasil usaha dagang. Modal masyarakat adalah modal yang dipakai dalam proses produksi dan berguna bagi masyarakat umum, jalan masuk ke lokasi usaha. Menurut sifatnya, modal dibedakan menjadi modal tetap adalah barang-barang modal yang dapat digunakan beberapa kali proses produksi seperti warung, alat memasak, dan kendaraan. Modal lancar adalah barang-barang atau alat-alat yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi seperti bahan makanan, kwitansi, daftar menu untuk pemesanan makanan. Menurut bentuknya, modal dibedakan menjadi modal nyata adalah modal yang nyata atau berwujud yang digunakan dalam proses produksi. Contoh peralatan memasak dan bahan baku. Modal tidak nyata adalah barang modal yang tidak dapat dilihat tetapi dapat menunjang produksi. Contohnya keahlian dan kepercayaan dari orang lain. Menurut sumber modal, modal dibedakan menjadi modal sendiri adalah modal yang berasal dari kekayaan sendiri. Contohnya tabungan, saham, dana cadangan. Modal pinjaman adalah modal yang berasal dari pinjaman orang lain atau lembaga lain yang harus dibayar dengan bunganya. Contohnya hutang bank jangka pendek atau jangka panjang, pinjaman koperasi, pinjaman dari perusahaan lain. Faktor produksi kewirausahaan adalah faktor produksi yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menentukan faktor-faktor produksi. Seorang wirausahawan harus memiliki keahlian sebagai berikut. Keahlian memimpin adalah keahlian yang perlu dimiliki seorang wirausahawan dalam memimpin usaha makanan internasional. Keahlian teknologi adalah keahlian yang bersifat teknis, ekonomis yang diperlukan wirausahawan dalam melakukan kegiatan ekonomi, terutama dalam produksi makanan internasional. Keahlian organisasi adalah keahlian yang perlu dimiliki seorang wirausahawan untuk mengatur berbagai usaha dalam usaha makanan internasional baik ke dalam maupun keluar. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk membina kewirausahaan adalah 1. Membuat program kerja yang tepat dan jelas. 2. Mengadakan pengorganisasian dan pengawasan yang ketat terhadap faktor-faktor produksi. 3. Memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai terhadap para karyawan agar mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik. Bagaimana anak-anak dengan materinya? Semoga kalian lebih paham dengan materi kali ini. Semoga sehat-sehat selalu, jaga diri, jaga kondisi, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.